Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbiullah, seorang mahasiswa program studi komunikasi dari Universitas Cyber Asia. Hari ini saya ingin mengajak kalian semua untuk menyelami sebuah topik yang krusial dan sangat relevan dalam kehidupan kita di era modern ini, yaitu kecerdasan emosional atau yang sering kita dengar dengan singkatan EQ. Mengapa topik ini begitu penting? Kita hidup di zaman yang serba cepat, penuh tekanan, dan seringkali membuat kita merasa kewalahan. Dalam kondisi seperti ini, kemampuan untuk memahami, mengelola, dan menggunakan emosi kita dengan bijak bukan hanya sekedar soft skill, melainkan sebuah kunci fundamental untuk mencapai kesuksesan, baik dalam kehidupan personal maupun profesional. Pernahkah kalian merasakan hal-hal yang mungkin belum kalian rasakan sebelumnya? Pertama, seperti rasanya sulit sekali mengendalikan amarah saat menghadapi konflik yang memanas, bingung bagaimana menghadapi rekan kerja atau teman yang toksik dan menguras energi, atau justru kalian kesulitan memotivasi diri sendiri, merasa terpuruk setiap kali menghadapi kegagalan atau rintangan. Jika jawabannya iya, untuk salah satu pertanyaan tadi, jangan khawatir, Anda tidak sendirian. Dan disinilah peran besar kecerdasan emosional yang akan saya coba untuk terangkan bagaimana caranya memahami apa itu EQ dan mengapa EQ begitu bermanfaat, serta strategi praktis apa saja yang bisa kita terapkan untuk meningkatkannya. Kita mulai dengan memahami fondasi dari kecerdasan emosional ini. Konsep EQ pertama kali dipopulerkan oleh dua psikolog terkemuka, Peter Salovey dan John Mayer, pada tahun 1990. Kemudian konsep ini semakin dikenal luas berkat Daniel Goleman melalui bukunya yang fenomenal di tahun 1995. Goleman mendefinisikan EQ sebagai kemampuan untuk satu, mengenali emosi diri sendiri. Ini adalah fondasi dari segalanya. Kita harus mampu menjawab pertanyaan mendasar seperti, apa yang sedang saya rasakan saat ini? Apakah saya marah, sedih, cemas, atau justru bahagia? Mengenali emosi adalah langkah pertama untuk mengendalikannya. Yang kedua, mengelola emosi. Setelah kita tahu apa yang kita rasakan, selanjutnya adalah bagaimana kita meresponnya. Bagaimana cara menenangkan diri saat stres melanda, bagaimana kita menyalurkan emosi negatif tanpa merugikan diri sendiri ataupun orang lain. Yang ketiga, memotivasi diri. Kemampuan ini memungkinkan kita untuk tetap produktif, tetap bersemangat, dan terus bergerak maju meskipun mood sedang buruk, atau bahkan ketika menghadapi hambatan besar. Ini tentang dorongan internal untuk mencapai tujuan. Yang keempat, mengenali emosi orang lain, atau biasa kita sebutnya dengan empati. EQ ini tidak hanya tentang diri sendiri, tetapi juga tentang orang lain. Ini adalah kemampuan untuk memahami apa yang orang lain rasakan, membaca sinyal nonverbal mereka dan menempatkan diri pada posisi mereka. Yang kelima, membangun hubungan sosial. Ini adalah puncak dari EQ di mana kita menggunakan semua pemahaman emosional kita untuk berinteraksi secara efektif. Bagaimana kita berkomunikasi dengan empati, bagaimana kita membangun jejaring yang kuat dan positif, dan fakta menariknya, sebuah penelitian dari Harvard University mengungkapkan data yang mengejutkan. 85% kesuksesan finansial seseorang ditentukan oleh soft skill seperti kecerdasan emosional, yang sementara IQ hanya berkontribusi sekitar 15%. Ini menunjukkan betapa krusialnya EQ dalam menavigasi kompleksitas kehidupan nyata. Membedah komponen EQ dengan contoh nyata agar kita semakin memahami. Mari kita bedah kelima komponen EQ ini dengan contoh-contoh nyata yang sering kita alami dalam keseharian. Yang pertama ada self-awareness atau kesadaran diri. Bayangkan jika kalian sedang mengikuti sebuah rapat penting dan tiba-tiba kalian merasa sangat tidak nyaman, gelisah, atau bahkan sedikit marah. Dengan self-awareness, Anda akan bisa menyadari bahwa perasaan tidak nyaman itu muncul karena Anda merasa belum siap sepenuhnya untuk rapat tersebut. Mungkin karena kurangnya persiapan data atau pemahaman materi. Yang kedua ada self-regulation atau pengelolaan diri. Pernahkah kalian menerima pesan WhatsApp yang bernada kasar atau provokatif? Dengan self-regulation, kalian akan mampu menahan diri untuk tidak langsung membalasnya dengan emosi yang meledak-ledak. Ya, kalian bisa mengambil jeda, memikirkan respons terbaik, daripada reaktif dan justru memperkeruh suasana. Yang ketiga ada motivation atau motivasi diri.
Kita semua pasti pernah mendapatkan kritik atau feedback negatif, terutama dalam proyek atau pekerjaan. Seorang dengan IQ tinggi akan mampu tetap semangat dan fokus menyelesaikan proyeknya, bahkan menjadikan feedback negatif itu sebagai pemicu untuk menjadi lebih baik, bukan malah menyerah. Yang keempat ada empati. Empati ini sama halnya ketika seseorang teman sedang curhat tentang masalah berat yang dihadapinya. Empati membuat kita mampu memahami perasaannya tanpa langsung memberi nasihat yang belum tentu ia butuhkan. Terkadang yang dibutuhkan hanyalah telinga yang mau mendengarkan dan hati yang memahami. Yang kelima ada social skills atau keterampilan sosial. Membangun networking yang efektif tidak hanya tentang seberapa banyak kalian berbicara tentang diri sendiri. Dengan social skills yang baik, Anda akan fokus untuk mendengarkan secara aktif apa yang orang lain katakan, mengajukan pertanyaan yang relevan, dan menunjukkan minat tulus pada mereka. Bayangkan saja apa yang akan terjadi jika seorang pemimpin tidak memiliki empati. Timnya mungkin akan merasa tidak dihargai, tidak dimengerti, dan pada akhirnya produktivitas akan menurun drastis. Atau bahkan jika kita tidak bisa mengelola amarah kita, banyak hubungan personal maupun profesional yang akan rusak karena ledakan emosi sesaat. Strategi meningkatkan EQ yang mungkin latihan ini bisa kalian coba mulai hari ini. Berita baiknya adalah kecerdasan emosional bukanlah bakat bawaan yang tidak bisa diubah. Sebaliknya, EQ adalah keterampilan yang bisa kita latih dan kembangkan seiring waktu. Mungkin saya bisa menyampaikan 5 latihan sederhana yang bisa kalian mulai untuk terapkan hari ini juga. Yang pertama itu ada emotional journaling atau jurnal emosi. Setiap malam tidur sebelum Yang pertama ada emotional journaling atau jurnal emosi. Setiap malam sebelum tidur luangkan waktu 5-10 menit untuk menuliskan setidaknya 3 emosi yang kalian rasakan sepanjang hari itu. Contoh, saya merasa kesal saat macet pagi ini karena khawatir terlambat. Latihan ini akan meningkatkan self-awareness Anda. Yang kedua, itu ada the second rule atau aturan 5 detik. Ketika Anda merasakan amarah atau emosi negatif lainnya mulai memuncak, berhentilah sejenak dan hitunglah sampai 5 dalam hati sebelum bereaksi. Otak kalian akan mendapatkan waktu singkat untuk meriset respons emosional, memberikan kalian kesempatan untuk memilih reaksi yang lebih bijak. Yang ketiga ada active listening atau mendengarkan secara aktif. Latihlah kemampuan ini dengan teman dekat atau anggota keluarga. Saat mereka berbicara, fokuslah sepenuhnya pada apapun yang mereka katakan. Hindari menyela. Jangan berpikir tentang apa yang akan kalian katakan selanjutnya, dan cobalah memahami dari sudut pandang mereka. Ini akan melatih empati dan social skills Anda. Nah, yang keempat ada body scan meditation, meditasi pemindaian tubuh. Luangkan 5 menit sehari untuk duduk tenang dan berbaring, pejamkan mata, dan secara perlahan pindah seluruh tubuh kalian, mulai dari ujung kepala hingga ujung kaki. Perhatikan area mana yang terasa tegang, nyeri, atau tidak nyaman. Latihan ini bisa membantu kalian lebih peka terhadap sinyal fisik, emosi Anda. Nah, yang kelima ada feedback loop atau umpan balik. Mintalah 1 atau 2 orang terpercaya, entah itu teman, keluarga, ataupun mentor kalian sendiri, untuk memberikan masukan jujur tentang cara Anda berinteraksi dengan mereka. Tanyakan apakah saya terlalu sering menyela, apakah saya terlalu empati saat kamu bicara. Keterbukaan terhadap umpan balik ini sangat penting untuk pertumbuhan EQ. Mari kita ambil inspirasi dari figur-figur besar. Ingatlah kisah B.J. Habibie, yang mungkin di sini nggak ada yang nggak kenal siapa itu B.J. Habibie. Ketika pesawat buatannya N250 Gatot mengalami kegagalan dan jatuh, beliau tidak menyalahkan pihak lain atau terpukul. Dengan self-regulation dan motivasi tingkat tinggi, beliau berkata ini adalah bahan evaluasi untuk teknologi yang lebih baik. Sebuah contoh nyata dari ketangguhan emosional, atau lihatlah Jack Ma, pendiri Alibaba, yang dikenal luas karena empatinya terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah. Bukan hanya kecerdasan bisnisnya. Jadi jelas sekali bahwa kecerdasan emosional adalah sebuah keterampilan yang bisa terus kita latih dan asah sepanjang hidup. Bukan sekadar bakat bawaan yang stagnan. Dengan menguasainya, kita akan mampu menjadi pemimpin yang inspiratif dan dicintai oleh tim, membangun hubungan pribadi dan profesional yang lebih harmonis dan langgeng, bahkan secara langsung meningkatkan kesehatan fisik dan mental kita secara keseluruhan.
Sebagai tantangan kecil untuk kalian semua, mulai hari ini coba amati satu emosi yang sering muncul dalam diri kalian. Misalnya rasa kesal saat terjebak macet atau frustasi ketika deadline sedang menumpuk. Dan coba terapkan teknik aturan 5 detik sebelum Anda bereaksi. Bagikan pengalaman kalian di kolom komentar ya, atau di forum diskusi nantinya. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelasan ini hingga selesai, apa itu EQ, dan saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini dapat memberikan pemahaman baru dan memicu semangat kalian untuk terus mengembangkan kecerdasan emosional. Jangan lupa untuk terus mengikuti konten seputar pengembangan diri, karena ingatlah pertumbuhan emosional adalah sebuah perjalanan seumur hidup kita. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.